Baik, ini saya ambil materi effective time management. Balik lagi tadi saya bilang mungkin ada rekan-rekan yang baru join ya. Karena di hari Rabu, Kamis, Jumat kita akan workshop mengenai rencana kerja harian. Ya, ini rekan-rekan sekalian, RKH ini adalah tools ya, senjata penting juga dan sudah dilakukan oleh para leader ya, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bu Desi ya. Memang ada rencana kerja harian yang terstruktur rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita bahas apa aja sih malam ini rekan-rekan sekalian. Yang pertama kita apa namanya mungkin nggak akan lama tapi ya kita lebih saya mau sedikit tapi mendalam gitu ya sedikit tapi benar-benar relate sama yang dibutuhkan sama rekan-rekan gitu ya. Yang pertama tujuan time management gitu. Jadi maksudnya kenapa sih kita butuh untuk melakukan time management atau kita butuh untuk apa namanya kita perlu kenapa kita perlu banget time management rekan-rekan sekalian. Lalu step by step melakukan time management ya. Dan ketiga cara menghindari rasa malas dan menunda ya. Ini apa namanya yang yang akan kita bahas ya pada malam hari ini. Oke rekan-rekan sekalian, saya juga rekan-rekan sudah siap semua dengan handphonenya masing-masing karena kita akan pakai Mentimeter lagi nih, kita pakai link lagi. Rekan-rekan udah siap? Kalau udah siap boleh di chat ya, biar saya bisa sharing juga linknya Mentimeter rekan-rekan sekalian. Saya ada beberapa survei yang saya butuh apa namanya, yang saya butuh dapat nih dari rekan sekalian. Rekan-rekan udah siap? Udah pegang handphonenya semua? Boleh di-share? Rekan-rekan boleh open mic? Sudah siap? Kita buka dengan Mentimeter ya yang kemarin. Oke, Kak Airin udah siap. Yang lain gimana? Siap, boleh ya di kolom chat. Jadi bisa saya. Oke, sudah siap ya. Oke, rekan-rekan disiapkan handphonenya rekan-rekan sekalian karena kita akan pakai Mentimeter lagi, rekan-rekan sekalian. Ya, ini pertanyaannya ya. Ini visualnya biar enak ya karena kalau di Mentimeter saya masih yang free. Kurang bagus. Rekan-rekan merasa sulit mengatur waktu jalanin bisnis HDI, lalu alasannya apa? Kalau rekan-rekan merasakan sulit mengatur waktu jalanin bisnis HDI, alasannya rekan-rekan apa ya? Ini saya akan share dulu sebentar. Saya akan share linknya rekan-rekan sekalian. Ya, linknya saya share di kolom chat ya rekan-rekan sekalian. Silahkan diakses rekan-rekan. Ya, oke, silakan diakses. Saya juga akan share juga ya rekan-rekan sekalian. Ya, silakan diakses rekan-rekan sekalian. Jadi kita menggunakan teknologi juga ya. Linknya sudah saya share di kolom chat. Rekan-rekan tinggal pencet aja. Lalu saya minta pandangannya atau dari sudut pandang rekan-rekan ini kira-kira apa sih yang menyebabkan rekan-rekan nih sulit untuk kalau merasakan kesulitan ya dalam mengatur waktu jalanin bisnis HDI, kira-kira kesulitannya di mana ya? Gitu. Sedikit kesulitan karena harus disambi dengan kerjaan yang lain. Oke. Ya, rekan-rekan sekalian, boleh yang lain baru satu nih pollingnya ya, rekan-rekan sekalian, surveinya. Silakan diisi di link yang ada. Kalau ada trouble boleh dikasih tahu rekan-rekan sekalian. Iya. Rekan-rekan merasa sulit mengatasi waktu jalanin bisnis HDI, alasannya karena ada bisnis lain yang dijalani. Baik, selain HDI. Baik. Oke, ini ada yang sambil kerja, ada juga yang sambil bisnis gitu. Mungkin yang ibu rumah tangga nih kayaknya belum ada nih yang kasih apa namanya sudut pandangnya nih. Saya butuh ya rekan-rekan sekalian, jadi boleh dikasih sudut pandangnya rekan-rekan sekalian. Baik, jadi ada 2 question ya rekan-rekan sekalian, ini boleh diisi. Oke. Oh iya, saya masih belum bisa ngatur jadwal sambil urus anak 4 tahun dan bayi 3 bulan. Sendiri terus masih ada bisnis lain sama suami di rumah. Oke, baik. Waktu nggak terlalu masalah. Ya, baik. Apa nih kira-kira yang jadi masalah? Kalau waktu nggak terlalu jadi masalah, ini satu keuntungan ya buat teman-teman sekalian karena berarti kita tinggal fokus sama masalah yang lain gitu.
Ada lagi yang mau di-sharing? Baru 4 orang nih dari total berapa nih kita? Ada 14 orang ya, rekan-rekan sekalian. Silakan ditunggu ya rekan-rekan sekalian untuk sharingnya rekan-rekan sekalian. Jadi saya butuh 2 lagi nih rekan-rekan sekalian. Boleh? Atau ada yang mau open mic, silakan ya, boleh banget. Ada? Oke, sedikit kesulitan kadang harus disambil kerjaan yang lain karena ada bisnis lain. Ya, masih belum bisa ngatur jadwal. Oke, kalian. Ya, ada yang mau open mic? Silakan. Ada? Ya, silakan di open mic aja. Ada yang mau sharing? Oke. Ini ya, ini dari 14 ya, dari 14 orang ada 4 ya, ada 4 rekan-rekan yang sudah berpartisipasi ngasih sudut pandangnya ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain mungkin juga sama ya. Pagi udah keburu berangkat kerja, pulang kerja udah malam sampai rumah udah keburu. Oke, ini mungkin namanya jadi effort banget ya untuk kita gitu, rekan-rekan. Oke. Suara saya masih aman nggak? Aman ya? Iya, suaranya masih bagus. Oke, baik. Oke. Bagi waktu untuk mengurus anak di rumah, urus jualan, jadi kebagi-bagi belum bisa fokus. Khususnya karena tidak memiliki rencana kerja harian, jadi tidak bisa ngatur jadwal. Oke, rekan-rekan kalian, kita next ya. Ini tujuan manajemen waktu ya, menurut rekan-rekan apa sih? Boleh di-share? Ini pertanyaan kedua ya, rekan-rekan kalian. Ini kayak linknya masih sama ya, ada pertanyaan. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi untuk yang tadi merasa sulit mengatur waktu jalanin bisnis HDI, alasannya ada yang memang sambil kerja gitu ya, ada juga yang bisnis lain gitu ya, ada juga yang sambil di rumah sambil ngurus anak dan juga ngurus bisnis juga gitu. Dan rata-rata 3 besar ini ya, 3 besar. Nah, rekan-rekan sekalian, maka dari itu rekan-rekan sekalian saya ajak rekan-rekan sekalian kita coba ya, kita harus berani mulai, harus berani mencoba untuk istilahnya mengikuti jejak para sukses, orang-orang yang sudah sukses di bidang HDI ya, yaitu coba kita atur waktu kita rekan-rekan sekalian. Yang bekerja kita coba bikin manajemen waktunya, kita bagi-bagi waktunya, kita bikin planning. Begitupun yang sambil jalanin bisnis lain dan yang sambil ngurus anak ya. Jadi jawabannya dari sini adalah yuk kita coba melakukan ya, memperbaiki manajemen waktu kita rekan-rekan sekalian. Nah, oke, udah ada 3 nih tujuan manajemen waktu menurut rekan-rekan. Jadi pertanyaan lainnya adalah rekan-rekan sekalian, manajemen waktu bagi rekan-rekan ini seberapa penting atau seberapa menguntungkan gitu. Apa yang bisa rekan-rekan dapat dari membuat sebuah manajemen waktu. Bisa kontrol apa saja yang akan direncanakan ke depan supaya lebih tertata, lebih fokus ke tujuan agar bisa tercapai goal atau impian. Ya, ini ya rekan-rekan sekalian, saya juga kayaknya perlu nih satu yang boleh di open mic rekan-rekan sekalian boleh mungkin buat yang saya coba cari dari yang rekan-rekan yang sambil kerja gitu ya. Kalau Kak Airin boleh Kak Airin? Kak Airin lagi di jalan kah? Enggak, Mas, di rumah. Oke, baik. Kak Airin boleh nggak boleh sharing nggak Kak Airin tadi mungkin ya merasa kesulitan nggak mengatur waktu jalanin bisnis sambil kerja, terus alasannya apa? Lalu menurut Kak Airin manajemen waktu nih buat Kak Airin apa sih? Kalau saya pribadi, saya sedikit kesulitan. Karena kan saya sambil kerja juga. Cuman kadang aja kalau misalnya lagi deadline laporan kayak gitu, jadi kayak agak
susah untuk langsung praktekin tuh apa yang Mas Ikhwan ajarin kayak yang 2 hari terakhir tuh yang Instagram itu saya belum sempet praktekin karena emang saya lagi dikejar deadline laporan kayak gitu. Mungkin nanti agak maleman, kadang kalau mau malam ketiduran gitu, kecapean kayak gitu. Itu belum. Nah, mungkin kalau nanti saya udah bisa nyusun bagi waktu gitu ya, time management. Jadi saya misalnya bisa lebih efisien dan efektif dalam menggunakan waktu gitu kali ya Mas ya. Soalnya sekarang masih kayak gitu. Jadi kadang tuh yang kalau yang jam 10 pagi saya dengerinnya tuh ya sambil saya nginput apa kayak gitu. Jadi masih ya separoh-separoh, masih seperti itulah kayak gitu. Itu saya pribadi gitu. Makasih. Oke, makasih banyak Kak Airin ya. Kalau saya lihat Kak Airin ini semangatnya luar biasa banget gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Kak Airin ketika kita ngobrol kan Kak Airin waktu itu pernah bilang why-nya kenapa akhirnya mau join HDI ya Kak Airin. Boleh saya sampaikan atau Kak Airin mau sampaikan sendiri jadi biar teman-teman juga semangat nih Kak Airin? Boleh Mas, kalau dari sisi Mas Ikhwan gimana yang saya ceritain gimana gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, ini mungkin lebih baik Kak Airin aja yang jelasin. Saya cuma jelasin kronologinya. Kenapa Kak Airin ini kelihatan semangat karena Kak Airin ini punya why-nya kenapa mau ikut HDI gitu. Jadi ada alasannya. Akhirnya Kak Airin mau bergabung gitu. Padahal tadinya Kak Airin melihat multi level marketing atau network marketing ini kayaknya belum minat ya Kak Airin ya tadinya ya. Tapi akhirnya mau jalani. Iya, Oke, jadi tuh saya cerita dikit aja ya. Jadi tuh emang upline saya persis itu mama saya. Jadi saya tuh ikut HDI itu sebenarnya agak sedikit dipaksa kalau boleh dibilang tuh gitu kan. Karena saya lihat mama saya itu juga ikut banyak bisnis network marketing lain, tapi tidak pernah mencapai goal gitu. Jadi cuman hanya kayak konsumsi aja. Jadi produk-produknya itu hanya sampai di tahap konsumsi aja gitu. Sayanya yang makin penasaran gitu loh. Awalnya saya, aduh ini apa? Oh MLM lagi. Apa sih nanti ujung-ujungnya cuman ya kayak gini aja lah, kayak gini aja gitu kan. Tapi karena saya lihat di HDI ini tuh nggak cuman nonjolin yang kayak produknya aja atau bisnisnya aja, tapi lebih ke mengembangkan kitanya juga. Jadi kan kalau menurut saya pribadi, kalau value-nya kita sudah bertambah, kita juga bisa nambahin value-value ke sekitar kita gitu. Jadi saya juga dengan lihat yang kayak gitu, saya juga jadi makin penasaran nih, kenapa sih dulu mama saya tuh belum bisa berhasil gitu di bisnis ini gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas, makasih. Oke, makasih banyak Kak Airin ya. Makasih banyak loh Kak Airin. Jadi rekan-rekan mohon maaf, jadi kenapa saya tanya Kak Airin, why-nya Kak Airin ya. Karena rekan-rekan sekalian, ini mungkin satu yang jadi pembeda di bisnis network marketing lain di HD ini, untuk pengembangan dirinya dia lebih ini kali ya, lebih banyak gitu rekan-rekan sekalian. Jadi intinya manajemen waktu ini salah satu materi pengembangan diri untuk rekan-rekan sekalian. Jadi yuk rekan-rekan sekalian kita mulai coba aja rekan-rekan sekalian yang memang kira-kira satu persatu bisa dijalani rekan-rekan sekalian. Jadi tetap semangat ya karena bisa jadi yang mau join HD ini dari banyak faktor ya. Nah itu untuk istilahnya penyemangat kita aja rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Kita balik ke tujuan waktu menurut rekan-rekan. Tujuan manajemen waktu apa sih yang direncanakan ke depan? Untuk bisa mengatur waktu dengan baik, mencari yang prioritas utama terlebih dahulu. Oke. Supaya lebih tertata dan lebih fokus ke tujuan. Lebih produktif setiap harinya agar bisa tetap
tercapai goal, impian, memaksimalkan waktu. Intinya kalau dari apa namanya partisipasi rekan-rekan ngisi ini, jadi intinya biar kita bisa fokus, bisa mengontrol pekerjaan kita dan tetap bisa sampai meraih kesuksesan ya rekan-rekan kalian. Jadi saya mau kasih apa namanya kasih poin gini, rekan-rekan kalian pengen nggak sih sukses di HDI tapi dalam perjalanannya tuh pengen nggak sih menjalani sesuatu tapi terlihat menikmati gitu rekan-rekan, tapi nggak apa namanya nggak terlihat stres gitu ya, mungkin stres atau apa namanya ya stres atau punya beban pikiran itu mungkin wajar ya beberapa kali gitu. Tapi rekan-rekan kalian pengen nggak sih kita lihat gitu, pengen nggak sih kita menjalankan sesuatu ini terlihat menikmati gitu rekan-rekan sekalian gitu ya. Kayak misalkan rekan-rekan sukanya apa nih gitu, misalkan Bu Fauzia sukanya olahraga gitu ya Bu ya. Bu Fauzia kan senangnya olahraga gitu. Bu Fauzia kalau olahraga merasa terbebani nggak? Enggak ya, karena senang ya gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi tujuannya kita bisa untuk melakukan manajemen waktu atau time management adalah ini ya, rekan-rekan sekalian. Ini kalau yang mungkin yang saya bisa simpulkan dari semuanya adalah agar kita dapat menikmati aktivitas kita sehari-hari, rekan-rekan sekalian. Jadi maksudnya adalah sebanyak apapun aktivitas yang kita jalanin, rekan-rekan sekalian, karena kita udah tahu nih jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, udah tahu kita planningnya. Jadi kita istilahnya nggak dikejar-kejar gitu. Karena sekarang nggak merasa dikejar-kejar, nggak merasa deadline, semuanya jadi serba deadline ya. Mungkin kalau merasakan semua jadi serba deadline karena apa namanya? Karena mungkin manajemen waktu kita belum dirapihin gitu atau belum dilaksanakan gitu rekan-rekan kalian. Jadi mungkin saya minta sharingnya satu sama rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian ketika menjalani bisnis HDI ada apa namanya bagi waktunya gimana sih rekan-rekan sekalian? Saya boleh minta satu ya apa namanya sharing dari rekan-rekan sekalian selama ini ya jalanin HDI itu bagi waktunya gimana sih? Boleh ya, saya butuh satu partisipan rekan-rekan sekalian untuk sharing nih. Selama ini pas menjalankan bisnis HDI kira-kira membagi waktunya dengan kesibukan lain seperti apa sih? Boleh? Ya, silakan. Saya butuh satu ya rekan-rekan sekalian. Jadi siapa aja boleh volunteer atau partisipan ya biar kita bisa tahu nih sisinya rekan-rekan dalam bagi waktu di HDI gimana sih gitu. Oke, ada, silakan. Mom Dwi, Bu Junita, Bu Siti ya boleh, silakan. Mom Tenti mungkin bagi waktu kalau di rumah gimana, silakan ya. Saya butuh satu. Suara aku jelas nggak, Mas? Jelas, Mom Tanti ya? Jelas masuk ya? Oke, silakan Mom Tanti. Oke, Mom Tanti, cek. Halo, Mas. Ini sebentar, hilang-hilangan soalnya nih. Oh, iya. Masuk ya? Ini udah masuk, udah. Jelas. Jelas. Oke. Ayo Silakan, Tanti, semangat. Oke, udah masuk.
Oke, Mom Tanti. Oh, kayaknya ini ya, kayaknya apa namanya, mungkin koneksinya kurang bagus ya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya lanjutin aja rekan-rekan sekalian sambil menunggu Mom Tanti. Yang tadi saya bilang gitu, kita suka lihat kan ya orang-orang yang mungkin kalau di kerjaan tuh atasan kita gitu ya, atau kalau di HDI ini para leader gitu ya. Sebenarnya kan leader juga tanggung jawabnya lebih banyak gitu ya, atau mungkin pekerjaannya lebih banyak, isi training. Kalau isi training kan nggak cuma ngisi aja ya, tapi juga mempersiapkan. Tapi kita bisa ngelihat mereka tuh tetap enjoy gitu setiap harinya, rekan-rekan sekalian. Nah ini mungkin karena time management mereka tuh bagus, rekan-rekan sekalian gitu. Dan kenapa enggak kita coba ya ikuti jejak para leader di HDI, jejak para orang-orang yang sudah sukses untuk ya udah kita coba atur ya waktu kerja kita, time management kita. Kalau tadi yang sambil kerja ya udah kita coba atur bagaimana ngatur porsi antara pekerjaan dengan bisnis HDI gitu. Karena mungkin yang jadi utama sekarang masih di pekerjaan gitu, bisnis HDI masih jadi part time. Tapi gimana bikin part time yang apa ya istilahnya? Bagaimana membuat part time itu yang powerful gitu, rekan-rekan sekalian gitu. Jadi istilahnya gini, kalau di desain grafis gitu ya, di dunia desain grafis, ini para desainer grafis selain dia di pekerjaan utama kan biasanya mereka masuk ke perusahaan, mereka menjalankan job desk-nya sehari-hari. Nah, ini para desain grafis yang saya tahu rekan-rekan sekalian, di luar itu mereka juga istilahnya part time, bukan part time sih, jatuhnya seperti proyek ya rekan-rekan sekalian. Jadi ada nih proyek dari luar suruh bikin ini, ya udah mereka kerjakan tapi dengan tetap membagi waktu antara pekerjaan utama dengan proyek di luaran. Jadi dapatnya tetap double ya rekan-rekan sekalian. Nah ini untuk rekan-rekan yang memang bekerja, kenapa enggak gitu? Anggap aja apa istilahnya? Jadikan bisnis HDI ini suatu part time yang apa namanya bisa untuk masa depan rekan-rekan gitu. Jadi ketika udah nggak kerja nanti itu bisa jadi pegangan rekan-rekan bener-bener gitu. Itu juga kalau saya juga lihat ya sebelumnya di YouTube-nya HDI ya, dari banyak grup gitu ada satu enterpriser ya, dia tadinya bekerja gitu ya rekan-rekan sekalian, tapi akhirnya dia memutuskan untuk resign dan menjadikan bisnis HDI ini sebagai pekerjaan utamanya dia gitu, karena dia tahu apa mungkin untuk mencapai keamanan finansial, kebebasan waktu lebih cepat, berarti dia butuh effort yang lebih gitu. Makanya dia mengorbankan pekerjaannya sekarang, dia menjadikan bisnis HDI sebagai pekerjaan utamanya dan benar-benar diatur jam kerjanya, rekan-rekan sekalian gitu. Jadi tujuan manajemen waktu intinya adalah kita bisa nikmatin kerjaan kita sehari-hari sebanyak apapun itu ya, rekan-rekan sekalian. Kenapa kita bisa nikmatin? Karena kita udah tahu jam segini mau ngapain, besok mau ngapain, sudah ada di apa namanya RKH kita ya, rencana kerja harian kita sudah ada di planning kita, jadi kita tinggal ngelaksain. Gitu, rekan-rekan sekalian. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke rekan-rekan sekalian. Intinya di sini kenapa saya ngasih tujuan, saya pengen ngajak rekan-rekan kita juga biar kita juga sama-sama bisa nikmatin aktivitas kita sebagai enterpriser HDI, kita bisa sukses di bisnis ini, tapi kita juga masih bisa punya waktu sama keluarga dan rekan-rekan. Caranya adalah kita atur waktu yang kita punya gitu. Karena apa? Karena kita punya dikasih jatah waktu yang sama ya, 1 kali 24 jam dalam satu hari. Jadi kenapa orang lain bisa sukses, kita belum bisa? Ya kita harus bisa cari jawabannya rekan-rekan sekalian. Karena orang sukses juga dikasih waktu 1 kali 24 jam, kita juga dikasih waktu 1 kali 24 jam. Oke, gitu rekan-rekan. Jadi intinya di sini saya mau ngajak rekan-rekan sekalian, yuk kita coba dulu aja ya untuk apa namanya? Untuk berani mencoba manage waktu
dengan kita sendiri gitu. Jadi berani mencoba untuk membuat RKH gitu ya rekan-rekan sekalian. Karena kalau kita nggak coba, kalau mindsetnya udah saya nggak bisa bikin RKH itu apa namanya? Jadi tembok penghalang kita gitu. Jadi coba rekan-rekan sekalian silakan yuk mari kita coba melakukan langkah-langkah yang juga dilakukan sama leader HDI yang sudah sukses. Coba aja gitu rekan-rekan sekalian. Gitu. Mungkin juga rekan-rekan pasti punya pengalaman yang tadinya takut mencoba akhirnya udah nyobain gitu ya. Terus malah ketagihan gitu rekan-rekan sekalian. Saya yakin rekan-rekan pasti punya pengalaman itu masing-masing. Oke, lanjut kita ke yang kedua, rekan-rekan sekalian. Ini adalah step by step time management. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah materi yang juga saya share ketika di perusahaan sebelumnya ya, rekan-rekan sekalian yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Jadi ini materi yang sama yang saya share juga di perusahaan lain yang para profesional juga mempelajari ini, rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah step by step melakukan time management, rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama adalah buat daftar aktivitas teman-teman ya, buat daftar aktivitas rekan-rekan sekalian gitu. Caranya gimana untuk membuat daftar aktivitas rekan-rekan? Caranya adalah uraikan aktivitas yang ingin Anda kerjakan ya. Maksudnya rekan-rekan pekerjaan utamanya kalau sebagai enterpriser apa sih biasanya kemarin ya di bukunya GoPro ya udah dikasih tahu pekerjaan utamanya apa rekan-rekan, ada yang masih ingat? Yang paling pertama ya apa? Ada yang masih ingat nggak? Prospecting ya, prospecting. Lalu apa lagi? Prospecting, presentasi gitu ya, ikut training, follow up, terus pembinaan ya kepada downline-nya, rekan-rekan itu pekerjaan di HDI. Tapi rekan-rekan juga kan ada yang jadi punya pekerjaan utama gitu, bekerja di instansi tertentu atau jalanin bisnis juga atau jadi ibu rumah tangga kan juga bahkan pekerjaannya lebih banyak gitu ya. Ngasuh anak, bikin sarapan mungkin dan lain-lain ya. Nah, ini semua dimasukin ya rekan-rekan sekalian. Aktivitas rekan-rekan mau di HDI ataupun di luar di selain HDI dicatat ya rekan-rekan sekalian. Ini cara melakukan manajemen waktu rekan-rekan sekalian. Jadi semua aktivitas rekan-rekan misalkan dalam 1 minggu gitu ya. Ini dicatat hari Senin ngapain aja, biasanya hari Selasa ngapain aja, dicatat semuanya rekan-rekan sekalian. Jadi poinnya di bawah nih. Buatlah daftar aktivitas yang harus Anda kerjakan beserta batas waktu mengerjakannya. Jadi kita kasih deadline ya rekan-rekan sekalian. Misalkan prospecting kita kasih deadline berarti dalam seminggu saya harus bisa prospecting sampai ke follow up satu rekan ini gitu ya, atau dalam 3 hari gitu. Karena kan balik lagi prospecting itu kita butuh timing juga, kita butuh waktu juga. Atau teman-teman mau melakukan presentasi gitu ya, kalau mau melakukan presentasi rekan-rekan ini apa namanya nyiapin kan ya, nyiapin bahan PPT-nya segala macam. Nah ini rekan-rekan harus juga kasih deadline-nya, batas waktu ngerjain sampai kapan. Misalkan mau presentasi atau mau presentasi hari Rabu gitu ya, Rabu malam, berarti paling enggak itu Selasa malam materi udah jadi atau Rabu pagi materi udah jadi gitu PPT-nya. Gitu ya rekan-rekan. Jadi uraikan aktivitas yang ingin Anda kerjakan, semua aktivitas ya, nggak cuma aja, karena kita mana yang prioritas, mana yang agak kurang prioritas gitu. Ya, daftar aktivitas ini dapat Anda buat untuk merangkum aktivitas harian atau mingguan, rekan-rekan. Nah ini saya akan kasih contoh tabelnya, rekan-rekan sekalian. Ini yang sebelah kiri adalah harian ya, rekan-rekan sekalian, aktivitas harian. Yang sebelah kanan adalah aktivitas mingguan, rekan-rekan sekalian. Ini rekan-rekan sekalian, jadi kita misalkan yang harian aja gitu. Hari ini kita mau ngapain aja nih?
atau tugas kita apa aja nih hari ini. Misalkan yang pertama menelpon si A untuk follow up gitu. Yang kedua Zoom meeting strategi prospecting untuk bulan depan atau minggu depan kayak gimana. Yang ketiga upload postingan Instagram. Dari ketiga ini rekan-rekan sekalian kita atur prioritasnya. Prioritas tinggi sama yang enggak gitu. Kalau prioritas tinggi gitu misalkan kayak nomor 1 dan 2 ini kita taruh paling pertama gitu ya rekan-rekan sekalian. Dan juga deadline-nya ya, rekan-rekan sekalian. Ini bisa dilihat deadline-nya menelpon A untuk follow up jam 9. Makanya kita taruh di tabel pertama. Kenapa? Karena ini yang harus kita kerjain dulu gitu. Deadline-nya mepet, terus prioritasnya tinggi gitu. Terus Zoom meeting prioritas tinggi tapi jam 11 gitu. Ya, berarti kita taruh kedua dan seterusnya gitu. Begitu juga di mingguan ya, rekan-rekan sekalian. Jadi misalkan presentasi business opportunity sharing untuk prospek baru gitu ya. Ini prioritasnya tinggi banget gitu karena mungkin yang diundang banyak gitu ya, dan ini jadi poin penting teman-teman dalam melakukan prospecting ya. Nah, ini deadline-nya juga hari Senin gitu. Ya udah kita taruh yang pertama gitu. Ya. Dan seterusnya rekan-rekan sekalian ya. Gitu. Jadi rekan-rekan sekalian coba bikin daftar aktivitas rekan-rekan apa aja, prioritasnya dan deadline-nya ya rekan-rekan sekalian ya. Mungkin kalau kita kan bisnis HDI ini kan istilahnya bisnis yang jalanin sendiri gitu ya. Aturan main kita yang jalanin gitu ya cara kerjanya. Nah, ini rekan-rekan sekalian walaupun nggak ada deadline ya, istilahnya nggak ada deadline yang dikasih dari atasan mungkin ya, karena kalau di kerjaan biasa kan ada deadline dari atasan. Kalau rekan-rekan kan bikin deadline sendiri. Nah, ini rekan-rekan caranya, kalau saya boleh kasih saran gitu ya, saya juga di masa kuliah juga istilahnya menerapkan ini rekan-rekan sekalian. Jadi ini deadline-nya kita share di jaringan kita share di grup kita, jadi saling mengingatkan gitu rekan-rekan sekalian. Jadi nanti kalau rekan-rekan udah punya RKH, ini nanti boleh di-share di jaringan rekan-rekan sekalian, di jaringan kecilnya mungkin ya, bisa di-share, lalu bisa saling mengingatkan gitu antara satu dengan yang lainnya gitu rekan-rekan. Jadi ini istilahnya kita tetap di kontak, ada yang mengontrol ya rekan-rekan sekalian, yaitu teman kita, teman jaringan kita gitu. Ini step pertama yang bisa rekan-rekan lakukan yaitu buat daftar aktivitas rekan-rekan, baik itu di HDI maupun di luar HDI gitu ya, di pekerjaan dan segala macam. Dan buat daftar prioritasnya gitu. Ya, rekan-rekan sekalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan sekalian? Ada yang ditanyakan di sini? Ada yang kurang paham dengan tabelnya? Boleh ditanyakan. Gimana? Lanjut? Kita lanjut, rekan-rekan? Ya. Oke, di sini rekan-rekan, jadi kalau ada yang kira-kira kurang paham gitu, misalkan tabelnya maksudnya gimana, ini nggak apa-apa rekan-rekan sekalian, di cut aja, di apa namanya istilahnya, diinterupsi aja. Mas Ikhwan, saya belum paham yang ini, biar kita coba sekalian bahas gitu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi di sini adalah contoh tabel yang bisa rekan-rekan pakai ya untuk step 1 dari time management, yaitu buat daftar aktivitas. Oke, kalau kita udah buat daftar aktivitas, rekan-rekan sekalian udah punya skala prioritasnya, deadline-nya juga udah tahu. Step yang kedua adalah rekan-rekan sekalian buat skala prioritas ya. Ini mungkin jadi satu hal yang sejalan gitu ya. Daftar aktivitas teman-teman semuanya udah di list buat skala prioritas. Nah, ini akan saya coba sharing ya rekan-rekan sekalian bagaimana skala prioritas ini seharusnya seperti apa gitu, atau dijelaskannya seperti apa gitu ya. Jadi step yang kedua setelah rekan-rekan sekalian udah bikin daftar aktivitasnya gitu ya, udah bikin semua aktivitas yang rekan-rekan lakukan misalkan dalam waktu 1 minggu gitu ya. Cara yang kedua adalah buat skala prioritas. Jadi sebelum menjalani hari, rencanakan aktivitas Anda dengan memilih aktivitas mana
yang harus dikerjakan terlebih dahulu menggunakan skala prioritas. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah 4 kuadran ya yang bisa rekan-rekan pakai untuk menentukan skala prioritas ya, rekan-rekan sekalian. Cara kerjanya gimana? Ini saya coba sharingnya pelan-pelan aja, rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan boleh mencatat juga kalau mau dicatat. Ini kita lihat dulu bagannya ya, rekan-rekan sekalian. Di garis X ya. Kalau matematika biasanya garis X ya. Warnanya jangan merah, hijau. Oke. Di garis X, rekan-rekan sekalian, ini ada urgent dan not urgent ya. Ini terkait dengan waktu ya, rekan-rekan sekalian ya. Waktu dan kegentingan yang lain gitu ya. Ini rekan-rekan sekalian, urgent dan not urgent ya. Urgent tuh maksudnya ini mendesak banget gitu ya. Urgent gitu, perlu dilakukan segera ya. Not urgent itu berarti nggak mendesak gitu, santai. Ini bisa dilakukan tidak harus disegerakan gitu, rekan-rekan sekalian gitu. Ya. Ini di garis Y biasanya kalau di matematika ya. Ada important dan not important gitu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi di sini maksudnya important adalah hal yang penting ya, penting banget gitu ya, untuk ini perlu nih dikerjakan gitu karena ini krusial gitu. Dan ada juga hal yang nggak terlalu penting gitu ya. Maksudnya ini bisa dikerjakan sama orang lain atau kita bisa nanti dulu ngerjainnya gitu. Ini nggak terlalu krusial. Jatuhnya ini gini, kita nggak kerjakan ini nggak apa-apa gitu ya. Nggak terlalu bermasalah buat pekerjaan kita kerjakan, ini jadi tambahan gitu. Ini 4 ya. Terus kita pilih gitu ya. Kita ketemukan gitu ya. Rekan-rekan sekalian, yang atas ya, urgent ketemu sama important, berarti jawabannya adalah apa rekan-rekan sekalian? Hal ini mendesak gitu. Ini juga penting gitu, rekan-rekan sekalian. Berarti yang harus dilakukan adalah apa nih? Jadi yang harus dilakukan adalah lakukan hari ini atau lakukan secepat-cepatnya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ada hal yang menilai rekan-rekan sekalian ya, atau kalau bingung bisa minta pendapat sama upline-nya atau sama jaringannya. Ini penting dan juga mendesak, berarti kita lakukan secepat-cepatnya rekan-rekan sekalian. Ini jadi prioritas utama ya. Ini jadi prioritas utama dalam dalam rekan-rekan harus segera dikerjakan gitu ya. Gitu. Jadi kalau urgent ketemu sama important, berarti dia harus segera dikerjakan. Ini jadi yang pertama. Gitu. Ya. Contohnya apa, rekan-rekan sekalian? Apa nih misalnya nih? Ya. Misalnya ya, kalau di pekerjaan umum nih misalnya, misalkan saya di bagian training gitu ya. Ini urgent. Kenapa urgent? Karena ini deadline-nya besok nih gitu. Important karena apa? Ini adalah pekerjaan utama saya sebagai seorang trainer, yaitu misalkan menyampaikan training gitu ya. Berarti untuk persiapannya saya lakukan secepat-cepatnya gitu ya. Saya lakukan ya udah jadi prioritas utama gitu. Lalu rekan-rekan sekalian, yang kedua ada ini penting sebenarnya gitu ya. Ini sebenarnya penting, tapi ini nggak urgent gitu ya. Deadline-nya masih lama gitu ya, rekan-rekan sekalian gitu. Ini misalkan ya, minggu depan saya ada training mengenai apa gitu ya. Atau minggu depan saya harus saya harus menyampaikan mengenai Instagram gitu rekan-rekan, kepada rekan-rekan. Tapi ini masih minggu depan gitu ya. Nah, ini bisa lakukan do this week ya. Pokoknya minggu ini harus selesai ya. Ini penting tapi nggak terlalu urgent ya, nggak terlalu mendesak. Jadi masuknya di sini. Lalu ada yang urgent gitu ya, mendesak tapi ini nggak terlalu penting gitu ya. Maksudnya bukan pekerjaan utama teman-teman gitu ya. Bukan pekerjaan utama rekan-rekan. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan
meminta tolong gitu ya, rekan-rekan sekalian, minta tolong ke ke sekitar kita gitu ya, seperti itu. Misalnya ya, rekan-rekan kerja gitu ya. Ini job desk utama rekan-rekan adalah misalnya bikin laporan gitu ya. Terus ada juga pekerjaan lain, misalnya ngecekin kalau di bagian accounting biasanya ngecekin atau ngurutin bukti transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini kan sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi ini kita mau pakai untuk bikin laporan keuangan gitu. Nah, ini teman-teman bisa minta tolong ke rekan kerjanya, atau mungkin kalau ada anak magang bisa minta tolong sama anak magang. Intinya kalau dia mendesak tapi dia tidak terlalu penting atau bukan pekerjaan utama rekan-rekan, ini kita bisa minta tolong ya. Mendelegasikan istilahnya gitu. Rekan-rekan sekalian. Ya. Itu yang bisa dipakai. Lalu ada juga dia nggak urgent ya, tidak mendesak dan juga nggak penting gitu ya. Ya udah nggak usah dilakukan rekan-rekan sekalian. Gitu. Misalnya belanja gitu ya, belanja apa, ini nggak urgent, kita pengen doang gitu ya, ya udah dilakukan ya rekan-rekan, jadi ntar aja gitu. Dan rekan-rekan sekalian, ini kalau boleh saya sarankan, ini rekan-rekan di rumah juga bisa pakai pakai papan gitu ya, atau pakai karton ya. Jadi rekan-rekan bikin 4 kuadran ini, lalu pakai juga post-it ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang penting rekan-rekan tulis, lalu ditulis yang mau dilakukan secepatnya ditulis gitu ya. Jadi lebih gampang nanti ingatnya. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan rekan-rekan sekalian, di membuat skala prioritas ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada di membuat skala prioritas? Ada yang masih kurang paham rekan-rekan sekalian, boleh ya, silakan aja di share kalau masih kurang paham cara kerjanya. Ya. Gimana? Ada nggak yang kurang paham nih? Ya, nggak usah malu ya, atau nggak usah takut gitu rekan-rekan sekalian. Kalau kurang paham, segera dikabarin aja, di open mic aja. Jadi kita bisa langsung bahas kalian gitu. Kayak tadi pagi kan di Instagram ya, ada rekan-rekan yang kurang paham, langsung itu saya lebih kalian, jadi kita bisa segera jawab gitu ya, yang rekan-rekan masih kurang paham gitu ya. Jadi ini ya rekan-rekan sekalian yang bisa dilakukan. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Kalau lanjut boleh di chat ya rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan melalui chat juga boleh. Ada rekan-rekan sekalian? Halo? Ada nggak nih yang ditanyakan? Atau yang kurang paham? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ini rekan-rekan bisa pakai papan atau pakai karton di rumah ya, dibikin kuadran urgent, not urgent, important, not important, baru di list ya. Tadi list aktivitas teman-teman, yang urgent yang mana, yang nggak urgent yang mana. Ya. Kita lanjut. Yang ketiga, buat jadwal rencana kerja. Nah, ini adalah poin yang ingin saya sampaikan di mentoring malam ini, rekan-rekan sekalian. Membuat jadwal itu bisa membantu kita untuk mengelola aktivitas yang harus dilakukan ya, rekan-rekan sekalian. Kayak tadi, yang penting apa, yang kurang penting apa, itu misalkan yang penting berarti kita lakukan secepatnya hari Senin. Ada hal yang mendesak dan penting, berarti kita lakukan sejak pagi gitu. Kita atur berapa jam kira-kira akan kelar gitu ya. Lalu selanjutnya apa hal penting kedua, dan seterusnya sampai hal yang kurang penting dan kurang urgent, rekan-rekan sekalian. Jadi ada 4 jenis rencana kerja rekan-rekan sekalian. Sebenarnya ada rencana kerja tahunan, rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian. Rekan-rekan kalau masih ingat ini kalau nggak salah di bukunya Robert Kiyosaki, rekan-rekan sekalian, cara kita untuk mencapai tujuan lebih mudah adalah dengan memecahnya
ke bagian yang lebih kecil gitu, rekan-rekan sekalian. Sorry, di ini The Secret Book of MLM ini dibahas juga ya rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana untuk mencapai tujuan yang besar? Ya udah kita kita bagi menjadi tujuan yang lebih kecil ya rekan-rekan sekalian. Misalnya ada yang mau sharing nggak tujuan rekan-rekan di akhir tahun apa nih? Ada nggak? Ada yang mau sharing target rekan-rekan di akhir tahun apa nih? Royal Crown atau Executive Crown gitu ya? Atau Grand Diamond gitu? Ada? Harusnya ada ya, karena rekan-rekan udah harusnya pasti punya target gitu jalanin bisnis. Ada nggak nih? Silakan boleh di open mic, oke di chat ya, kayaknya ada yang chat. Dapat rekan yang aktif, oke. Kavina dapat rekan yang aktif. Kavina menargetkannya dalam kurun waktu bulan, minggu atau hari Kavina? Boleh di chat juga nggak apa-apa. Bulan, oke. Jadi Kavina punya target dapat rekan yang aktif dalam waktu bulan gitu ya. Nah ini kan untuk mendapatkan rekan yang aktif berarti kan ada step-step atau langkah-langkah yang harus dilakukan Kavina, iya nggak sih? Misalkan prospecting gitu ya, atau buat daftar list nama gitu ya. Nah itu tujuan-tujuan yang tadi, tujuan utamanya kan misalkan tujuan utamanya dalam waktu beberapa bulan gitu, taruhlah 1 bulan Kavina pengen dapat rekan kerja yang aktif gitu. Nah, gimana step-step untuk dapat rekan kerja yang aktif? Kayak tadi misalnya prospecting orang baru atau bikin list nama, prospecting, follow up gitu ya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang tadi ini bisa dipecah ke waktu yang lebih ke waktu misalkan tadi bulan ya. Berarti itu target bulanan. Berarti bisa dipecah ke dalam minggu gitu. Aktivitas yang tadi misalkan prospecting atau udah bikin list nama minggu pertama saya udah harus punya list nama gitu. Misalkan aja nih ya, Kavina dan rekan-rekan. Misalkan dalam 1 bulan Kavina mau dapat rekan kerja gitu ya. Rekan kerja yang aktif dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan. Ini kan 1 bulan ada 4 minggu ya biasanya. Sorry, saya sambil nyoret-nyoret aja deh karena nggak bisa. Oke. 1 bulan kan 4 minggu. Kavina pengen dapat rekan yang aktif dalam waktu 1 bulan. Nah ini dikasih deadline gitu. Misalkan dalam minggu pertama Kavina harus punya list nama gitu. Terus di minggu kedua Kavina harus bisa istilahnya prospecting gitu ya ke sejumlah orang. Minggu ketiga harus bisa follow up tahap pertama gitu. Minggu keempat ini udah harus ada rekan kerja baru yang memang aktif. Nah ini kan bisa dipecah-pecah juga ya rekan sekalian. Jadi ke rencana kerja mingguan. Dari mingguan bisa dipecah lagi ke harian gitu. Bikin list nama harian gimana nih? Apakah ada pekerjaan yang lain juga gitu? Kalau saya tahu kan Kavina ini kerja gitu ya sambil kerja. Nah ini harian nanti lagi dengan pekerjaan Kavina ya selain di HI gitu ya. Gitu ya rekan-rekan caranya. Jadi kalau di bukunya The Secret Book of MLM ini kalau kita punya tujuan yang besar banget itu kita pecah tujuannya menjadi tujuan yang lebih kecil-kecil gitu. Ya. Kalau di teknologi pendidikan istilahnya tujuan umum dan tujuan khusus ya. Kalau di luaran itu biasanya namanya visi misi ya rekan-rekan sekalian gitu. Lalu gimana cara bikinnya rekan-rekan sekalian? Ini besok ya mulai besok Rabu, Kamis, Jumat kita workshop cara membuat rencana kerja harian rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin saya juga perlu partisipasi rekan-rekan istilahnya apa ya untuk sharing juga tujuan utamanya rekan-rekan misalkan dalam 1 tahun targetnya rekan-rekan apa. Nanti kita coba bahas bikin rencana kerja hariannya kayak apa gitu. Jadi kita buat dari tahunan, bulanan, mingguan, harian gitu ya. Tapi fokusnya di 3 hari besok adalah rencana kerja hariannya ya. Karena itu yang akan kita
lakukan tiap hari gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau ini istilahnya gini, ini kan kita coba diskusi bareng-bareng ya nanti di hari Rabu, Kamis, Jumat untuk bagaimana sih membuat rencana kerja harian, bagaimana untuk mencapai target kita dalam 1 tahun gitu ya. Kita coba diskusi. Jadi rekan-rekan sekalian boleh ya nanti disempatkan waktunya untuk kita sharing atau kita belajar lagi mengenai membuat rencana kerja harian gitu rekan-rekan sekalian gitu ya. Ini step yang ketiga atau step yang terakhir ya rekan-rekan sekalian dari time management ya gitu. Jadi gimana caranya mengatur time management? Yang pertama kita list aja dulu semua aktivitas kita, baik di HDI maupun nggak di HDI. Yang kedua, ya ini contohnya. Yang kedua, bikin skala prioritasnya paling ditentukan apa. Lalu yang ketiga, bikin jadwal ya. Kalau ini saya lebih menjurus ke rencana kerja harian. Jadi workshopnya nggak malam ini, rekan-rekan kalian, karena kita perlu berkesinambungan ya, perlu beberapa hari ya teman-teman, karena kelamaan nanti gitu ya. Ini 3 step yang bisa dilakukan sama rekan-rekan sekalian untuk membuat time management yang baik gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan sekalian? Oke, ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke, ini step terakhir ya kalian atau poin terakhir pada mentoring hari ini. Jadi mungkin biar nggak biar nggak terlalu malam juga kalian, biar nggak bosan. Jadi saya dikit aja. Yang ketiga, cara hindari rasa malas dan menunda-nunda. Rekan-rekan sekalian, apakah merasakan hal yang sama? Sering nggak sih ngerasa males? Ntar aja deh gitu. Ya, boleh sharing rekan-rekan. Ada yang mau kasih contoh? Ya, oke. Kalau minta satu orang yang benar nggak sih merasakan hal yang sama gitu. Saya kasih contoh ketika kuliah ya, itu setiap akhir semester rekan-rekan kalian, saya pasti dikasih project sama dosen gitu. Maksudnya apa project? Yaitu biasanya berupa produk biasanya berupa produk pendidikan gitu ya, produk fasilitas pendidikan. Saya kasih satu contoh, ketika itu ada mata kuliah namanya desain e-learning ya rekan-rekan sekalian. Ini saya belajar dalam 1 semester itu pertemuan hanya 3 kali, sisanya dikasih waktu untuk mengembangkan e-learning gitu ya. Kalau rekan-rekan belum ada gambaran, e-learning atau learning management system ya kalau waktu itu LMS yang dikerjakan itu mirip seperti ini. Rekan-rekan tahu ruang guru nggak? Tahu ruang guru? Iya. Ya. Nah itu saya diharuskan untuk membuat satu prototipe mirip seperti ruang guru. Jadi ada materinya, ada videonya, ada tesnya gitu. Itu dalam waktu 1 semester. Itu kalau 1 semester itu waktu itu kalau nggak salah bersihnya tuh sekitar 3 bulan. Itu kan waktu yang cukup lama gitu, dan juga saya kerjakan secara tim gitu. Nah tapi karena memang sayanya dablek gitu ya segala macam, ada banyak godaan juga. Akhirnya saya menunda-nunda, udahlah nanti aja. Hingga sampai pada akhirnya saya harus begadang gitu ya rekan-rekan sekalian. Saya harus nggak tidur tuh. Besoknya udah harus dilaporin hasil learning management systemnya ke dosen. Malamnya belum jadi gitu. Jadi baru 70% gitu. Akhirnya saya begadang sampai pagi dan nggak tidur ya, dan pagi harus ke Rawamangun ya, ke UNJ ya. Dari Depok ke Rawamangun itu sekitar 30 km dalam kondisi belum tidur sama sekali, dan akhirnya bukannya sampai kampus, yang ada saya malah nabrak angkot ya rekan-rekan sekalian. Ini salah satu pengalaman rekan-rekan sekalian yang sebenarnya datangnya karena kita sendiri gitu ya. Satu musibah yang datang karena kita sendiri gitu. Ya. Seandainya waktu itu saya nggak
malas dan menunda-nunda tugas tersebut, ya saya mungkin bisa kelar seminggu sebelum deadline dan saya udah fine-fine aja gitu. Nggak perlu sampai nabrak angkot. Gitu, rekan-rekan sekalian. Itu pengalaman yang mungkin saya bisa share. Teman-teman, rekan-rekan juga pasti punya pengalaman sendiri gitu ya. Imbas dari rasa malas dan menunda-nunda kita sendiri gitu ya. Pasti punya pengalaman, saya yakin, apalagi di dunia sekolah pasti biasanya banyak gitu ya. Gitu, rekan-rekan sekalian. Nah, ini begitu juga di dalam menjalankan bisnis HDI atau pekerjaan yang lainnya, rekan-rekan sekalian. Ini ada aja pasti rasa malas dan menunda-nunda pekerjaan hingga akhirnya kerjaan kita numpuk dan kita stres sendiri gitu. Ini harus dihindari, rekan-rekan sekalian, dan caranya adalah seperti berikut ini ya, rekan-rekan sekalian. Oke. Yang pertama, rekan-rekan sekalian adalah ketahui aktivitas yang menyita waktu Anda saat bekerja. Ini yang paling pertama, rekan-rekan sekalian. Misalnya jalanin bisnis HDI gitu. Kira-kira kegiatan apa sih yang bikin rekan-rekan tuh agak terlena gitu ya? Kira-kira apa? Boleh ya, saya butuh sharingnya nih. Kira-kira apa, rekan-rekan sekalian? Selain misalkan kalau HDI kan prospecting, follow up, presentasi gitu ya. Yang bikin rekan-rekan ada nggak sih kegiatan yang membuat rekan-rekan malah terlena gitu. Saya boleh minta sharingnya rekan-rekan sekalian. Saya butuh 1 atau 2 ya, silakan. Saya jadi malah ngerjain ini terus gitu ya, ada nggak sih? Ya, ada rekan-rekan yang mau sharing? Terlena dalam bentuk apa gitu? Misalnya ya, misalkan Mem Dwi gitu ya. Mem Dwi sebagai seorang enterpriser kan berarti kalau memang terlepas dari kita yang mengatur sendiri ya cara kerja kita, intinya kan pekerjaan utama seorang enterpriser kan adalah prospecting, presentasi, follow up, terus ikut training dan pembinaan dan lain sebagainya. Ini kan harus dikerjakan gitu. Misalkan Mom Dwi harus ngerjain itu gitu, tapi ada kegiatan lain yang membuat Mom Dwi terlena gitu. Ada nggak sih? Malah jadi nggak dikerjain tugas utamanya gitu. Ada nggak, Mom? Maksudnya terlena jadinya fokusnya ke situ aja, Mas. Iya gitu. Kedengeran nggak sih suaraku? Kalau saya ambil contoh gini, misalkan kedengeran jelas banget gitu. Saya ambil contoh misalkan ketika kuliah saya kerjaan utama harus bikin LMS, tapi saya malah nge-PES gitu ya, main PS bola gitu sama teman saya. Itu aktivitas yang menyita waktu saya, harusnya ngerjain tugas tapi nggak jadi gitu. Ada nggak? Kalau aku pribadi nih ya, kan ceritanya kita kan lagi aktif-aktifnya tuh workshop mengenai IG ya, Reels. Jadi ini honestly nih, itu sebenarnya bikin aku jadi terlena loh. Sebenarnya, tapi nggak tahu, tapi mungkin endingnya jadi worth it ya. Jadi worth it menurut aku gitu, karena kan memang sejujurnya 1-2 hari jadi kayak merasa bahwa oh iya ya, teropen mind gitu, oh iya ya gini kayak. Jadi aku tuh malah jadi lebih fokus untuk oh iya gue mesti ngebangun lagi nih ini. Itu termasuk terlena nggak? Jadi akhirnya kadang jadi lupa untuk belajar, membaca buku, kadang jadi lupa untuk bahkan 2 hari kemarin aku skip tuh bikin RKH. Jujur, aku kan kalau RKH udah ya Mas, udah bikin ya. Cuman jadi skip gitu, aduh. Jadi siang sampai malam tuh bukan jadi terus-terusan megang HP, cuman habis waktu untuk mikirin konten, terus jadi tapi pas di hari sekarang tuh kayaknya nggak kayak gini deh. Aku balik lagi ke RKH aku mau buat ulang lagi gitu loh. Itu bukan hal yang penting gitu. Maksudnya bukan hal yang penting banget, bukan yang nggak penting, tapi nggak penting banget. Tidak mungkin masuk kuadran important but tuh kayaknya dua ya. Do this week ya gitu ya kayaknya. Kuadran 2 gitu ya. Enggak, karena important memang but not urgent.
Iya, karena kan sebenarnya ini sih buat besok sih ya materinya. Tapi cuman satu sedikit aja ya. Kalau aku bikin RKH memang per jam, Mas. Kalau yang tadi itu, kalau yang tadi Mas bikin, buat aku sebagai ibu rumah tangga itu kayaknya riweuh kalau menurut aku. Tapi kalau aku bikinnya per jam, dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam itu aku bikin per jam. Jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7. Nah, itu nantilah besok lah kita bicarain gitu. Cuman maksud aku supaya nanti berkesinambungan dengan obrolan kita, ntar malam ini boleh tuh rekan-rekan di sini bikin dulu, biar besok kita bisa tampilin. Bukan masalah bagus atau tidak bagusnya RKH, tapi bagaimana bisa terlaksananya sebuah RKH. Betul banget. Makasih Mom Dwi. Jadi boleh ya kalau besok ada yang udah bikin RKH dikasih unjuk gitu. Jadi saya bisa lihat nih gambaran rekan-rekan RKH-nya seperti apa bentuknya gitu. Jadi bisa disesuaikan gitu rekan-rekan sekalian. Jadi ini langkah pertama untuk jadi Mom Dwi mungkin ya kalau tadi saya boleh jawab, bisa dibilang itu termasuk terlena gitu ya. Tapi terlenanya untungnya masih hal yang produktif gitu ya, karena tujuannya juga untuk ngebagusin IG kita gitu ya. Cuman memang alangkah baiknya ketika kita bisa atur jamnya benar-benar gitu. Oh, saya mau ngurusin IG dari jam 10 sampai jam 12 nih tiap harinya gitu. Nah, itu lebih bagus sebenarnya. Gitu. Cuman saya yakin karena Mom Dwi benar-benar excited dan penasaran, jadi istilahnya saking senangnya gitu, oh jadi keterusan gitu ya bisa dibilang. Dan untungnya itu adalah hal yang bisa dibilang positif karena juga untuk kemajuan sosial media kita. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kita juga harus tahu ya aktivitas yang kira-kira menyita waktu kita untuk melakukan menjalankan bisnisnya. Ini self-awareness-nya rekan-rekan masing-masing. Jadi kalau rekan-rekan masih sulit menemukan, ini boleh sharing sama jaringannya, boleh sharing sama upline-nya, minta pendapat. Kira-kira menurut kamu saya kegiatan saya yang menyita waktu dan jatuhnya nggak produktif apa sih gitu. Nah ini kalau upline-nya ngasih tahu juga rekan-rekan jangan baper gitu ya. Gitu. Mom Tanti, Mas memilih pekerjaan yang tepat di antara benar dan benar mengurus HD dan keluarga, jadi membuat RK penting banget. Bener ya rekan-rekan sekalian, intinya ini kita udah punya apa yang mau kita lakukan, jadi istilahnya kita nggak kaget, nggak bingung, ini jam segini saya harus ngapain ya, karena nggak ada RKH. Kalau ada RKH, rekan-rekan tahu jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Even mungkin tiap harinya ada aja hal-hal yang apa istilahnya ya, hal-hal mendesak gitu ya, hal-hal baru dan mendesak yang harus dikerjakan gitu ya. Nggak apa-apa, itu yang penting kita harus buat RKH-nya. Itu ya rekan-rekan. Yang pertama, ketahui aktivitas yang menyita waktu teman-teman saat bekerja, jadi bisa diatur lagi nanti memang aktivitas-aktivitas yang dilakukan, jadi nggak istilahnya lebih produktif gitu ya. Yang kedua, langsung kerjakan satu hal. Maksudnya, rekan-rekan sekalian, ini rekan-rekan udah bikin RKH gitu ya. Misalkan udah bikin RKH atau kasarannya saya mau ngapain gitu ya. Target saya minggu ini, misalkan saya mau bikin konten atau bikin daftar konten, saya mau bikin daftar nama, saya mau latihan presentasi. Dari tiga itu, rekan-rekan sekalian, kalau tadi kan kita udah belajar ya cara nentuin yang paling prioritas. Kerjakan satu hal langsung dikerjakan, hal yang paling prioritas dan paling urgent gitu ya. Itu caranya. Jadi nggak menunda nanti dulu, tapi langsung ya. Rekan, jadi nggak ada jeda, jadi langsung gitu ya. Yang ketiga, hilangkan berbagai jenis pengganggu konsentrasi. Kalau saya biasanya yang jadi pengganggu adalah justru gadget itu sendiri gitu. Jadi kadang gadget atau smartphone ini saya taruh di mana yang saya sulit menjangkaunya. Jadi misalkan saya harus bikin misalkan saya harus bikin presentasi training gitu ya untuk rekan-rekan untuk disampaikan. Ini kadang yang mengganggu saya adalah gadget itu sendiri terkadang. Jadi makanya kadang gadgetnya saya taruh di tempat yang agak jauh. Jadi kalau saya mau nyamperin saya butuh effort gitu ya. Jadi saya cari tempat yang PW gitu ya, posisi wena ya, posisi paling nyaman buat saya. Terus gadgetnya kalau menurut saya hal yang mengganggu menurut saya adalah mengganggu konsentrasi adalah gadget. Jadi gadget saya taruh agak jauh ya. Jadi nggak
jadi hilang pengganggunya gitu. Nah, ini rekan-rekan sekalian juga boleh dipraktekkan seperti itu ya, pengganggunya apa. Misalkan televisi, ya udah berarti itunya dicabut dulu, stop kontaknya gitu, atau remote-nya minta diumpetin dulu sama suami gitu ya, atau sama anak gitu, nggak apa-apa gitu. Intinya sampai pekerjaan deadline kita kelar, baru kita bisa melakukan aktivitas yang tadinya kita pengen gitu. Misalnya nonton TV atau sekedar ngopi gitu atau keluar jalan-jalan ke mall gitu, nggak apa-apa. Itu saya langsung loncat ke self reward kali ya. Jadi gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi istilahnya kita kerja dulu, korbanin waktu dulu, baru ketika udah selesai semua, kita bisa kasih self reward buat diri kita sendiri ya. Self reward tuh nggak perlu mahal ya, nggak perlu jauh-jauh. Misalkan saya self rewardnya mau ke Ciwidey Bandung gitu ya. Sementara mungkin tadi PPKM perjalanan masih banyak yang ditutup segala macam. Self reward bisa sesimpel teman-teman beli Indomie rebus di warteg dan makan di sana, itu bisa jadi self reward yang istilahnya worth it gitu. Intinya teman-teman kalau kita udah ngepur gitu ya, ngepur apa ya istilahnya? Nge-push banget diri kita sampai deadline semua kelar, ini baru kita bisa kasih self reward ya rekan-rekan sekalian. Jadi jangan juga kebalik ya konsepnya. Kerjaan belum kelar, misalkan baru 90% nih, walaupun udah 90% kita udah kasih self reward gitu. Jadi gampang keluar nih self reward itu, jangan juga ya. Lalu selanjutnya ada buat tenggat dan target yang bisa dicapai. Ini kenapa saya bilang lakukan dengan tim, karena biar ada apa ya istilahnya, kerja sama tim, yaitu saling koreksi atau saling saling ngingetin ya rekan-rekan sekalian. Kamu gitu, Ihwan kamu udah belum bikin RKH hari ini gitu. Oh belum, yuk bikin yuk gitu. Jadi di dalam tim juga istilahnya jangan juga terkesan menyuruh atau apa ya istilahnya, menyuruh atau menyalahkan ya rekan-rekan sekalian, karena kita balik lagi ke konsepnya Dale Carnegie ya, si pembuat buku Mencari Kawan. Kalau orang disalahin dia akan defensif. Jadi lebih baik kalau memang misalkan kita udah deadline bikin RKH gitu, tapi dia belum bikin. Ya kalau menurut saya lebih baik kita lebih ke ajak, caranya kita kasih. Kalau kita udah bikin RKH ya udah kita temenin, kita bantuin cara bikinnya gimana. Jadi kalau kita ajak itu orang akan lebih apa ya istilahnya, lebih terbuka ketimbang kita malah kok belum sih gitu, istilahnya malah nyalahin gitu. Karena pada dasarnya semua orang pasti akan bersikap defensif ya kalau disalahin. Lanjut ya, yang berikutnya adalah atur waktu bekerja yang diimbangi dengan istirahat ya teman-teman, rekan-rekan sekalian. Istirahat juga perlu, jaga kesehatan juga perlu. Jadi jangan juga workaholic banget ya, tetap atur diimbangi dengan istirahat. Caranya gimana? Ya tadi dibuat RKH-nya gitu. Kira-kira waktu yang kita bisa buat istirahat kapan gitu ya rekan-rekan sekalian gitu. Jadi diaturi waktu dengan istirahat gitu. Lalu seterusnya membagi tugas Anda menjadi lebih kecil ya, seperti yang tadi saya sampaikan juga. Kavina mau bikin targetnya mau mendapatkan rekan kerja yang aktif gitu. Berarti itu kan misalkan kita buat itu jadi tujuan yang besar, tujuan utama. Kita pecah tugas yang lebih kecil gitu, kayak tadi daftar bikin list nama, prospecting, follow up, dan lain sebagainya lah. Gitu, ini teman-teman yang bisa atur gitu. Intinya kalau kita ada satu target itu lebih baik kita caranya lebih mudah kita bagi ya, kita split target tersebut jadi tugas yang lebih kecil gitu. Ya, rekan-rekan sekalian. Dan terakhir self reward ya, tadi sudah saya gambarkan seperti apa. Ini ya ketujuh ya rekan-rekan sekalian yang bisa kita lakukan untuk menghindari sikap malas dan menunda-nunda pekerjaan ya rekan-rekan sekalian. Jadi itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini rekan-rekan sekalian. Ini istilahnya benar banget ya. RKH ini jadi satu poin penting buat semua bisnis ya.